kali ini. Dan di episod Kata James kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering dialami oleh orang sales. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bahkan menyedihkan. Yaitu sering kalau orang sales kunjungi pelanggan, terutama calon pelanggan, sering dianggap gangguan, sering dicuekin, sering diremehkan, sering dikacangin. Apa yang salah ya? Padahal orang sales itu kunjungi pelanggan dengan sikap yang positif, dengan sungguh-sungguh, dengan all out, dengan niat mau cari order. Salahnya di mana sih kok orang sikap baik, orang sopan, malah dianggap gangguan, dicuekin, dikacangin? Nah, di episode Kata James kali ini, saya akan jelaskan kesalahannya di mana dan juga saya akan jelaskan apa solusinya. Sehingga kalau Anda sudah mengerti kesalahannya di mana dan solusinya dan Anda mempraktekkan solusinya, besar kemungkinan kunjungan berikutnya Anda ke pelanggan maupun calon pelanggan, Anda akan sambut dengan happy, kehadiran Anda akan di-appreciate dan Anda akan dipandang sebagai mitra, bukan malah gangguan. Bagaimana caranya? Apa solusinya? Jangan kemana-mana, simak di episode Kata James kali ini. So viewers, kita sudah mau bahas nih. Kenapa orang sales selalu kalau kunjungi customer, bahkan calon pelanggan, selalu dianggap gangguan, selalu dicuekin, diremehkan, dikacangin? Karena gara-gara hal yang sederhana. Hal yang sederhana ini, saking sederhananya, tapi heran nggak pernah diajarkan. Nggak pernah diajarkan di sales training, nggak pernah diajarkan kepada orang sales yang baru bergabung di perusahaan. Nggak pernah diajarkan. Maka dari itu, dengan segala niat baiknya orang sales, dengan segala sungguh-sungguhnya orang sales, sering dicuekin. Ya, menyimak baik-baik. Ada yang namanya tangan di atas dan ada yang namanya tangan di bawah. Betul? Ya. Sebab jawab. Enakan mana? Tangan yang di atas atau tangan yang di bawah? Secara umum, jauh lebih enak berada di tangan di atas, betul? Tangan di atas itu adalah pemberi, tangan di bawah adalah penerima. Siapa lebih berkuasa? Tangan atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Karena tangan di atas yang menentukan mau memberi atau tidak mau memberi. Betul ya? Dan tangan di bawah adalah iya, nasibnya ditentukan oleh orang yang tangan di atas, betul? Saya mau tanya lagi, mana yang lebih berwibawa? Yang lebih berwibawa tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas dong. Oke, tangan di bawah. Ya maaf nih, tunggu ya. Dan tangan mana yang memastikan? Tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas yang memastikan mau beri atau tidak. Tangan di bawah posturnya adalah moga-moga. Betul kan ya? Moga-moga tangan di atas berkenan kan? Right? Jadi kalau Anda sebagai orang sales kunjungi customer atau kunjungi calon customer, apakah postur Anda adalah sebagai orang yang tangan di atas atau Anda tangan di bawah? Ayo. Banyak orang sales kunjungi customer dalam posisi tangannya di bawah. Maksudnya dia adalah yang di bawah. Maksudnya adalah dia yang minta order dari customer. Otomatis kalau kita tangan di bawah, kita yang meminta, kita yang menerima, kita yang tunggu kemurahan hati dari customer, dan hasil kita moga-moga. Maka dari itu banyak orang sales tidak bisa menjamin moga-moga. Dan Anda kunjungi customer, wibawa Anda sudah di bawah. Kenapa? Anda hadir sebagai penerima. Oke, tangan di bawah. Nah, bagaimana caranya supaya Anda berada tangan di atas? Anda hanya bisa berada di tangan di atas jika Anda bawa sesuatu yang bermanfaat buat pelanggan. Sehingga kalau pelanggan terima yang Anda berikan kepada dia, dialah yang ucapkan terima kasih. Oke?
Nah, bagaimana Anda bisa jadi orang yang bawa sesuatu buat pelanggan sehingga kalau dia terima, dianya bilang terima kasih. Bukan malah customer bawa order dan kalau dia kasih order, Anda terima kasih. Gitu loh. Oke ya. Nah, banyak orang sales maunya dapat order tapi posturnya tangan di bawah. Oke. So, step by step, how to do it. Apa yang Anda bawa kepada pelanggan? Yang Anda bawa kepada pelanggan adalah solusi. Anda bawa solusi, oke? Berarti apa? Kalau Anda bawa solusi, berarti dia hanya mau terima solusi kita kalau dia ada problem, betul? Kalau dia ada problem. Jadi orang sales tidak bisa, jangan mau tawarin produk Anda atau jasa Anda sebelum Anda tahu problemnya customer. Oke? Kita sebagai pasien pergi ke dokter. Yang bayar siapa? Kita loh. Pasien bayar dokter. Yang terima pembayaran siapa? Dokter. Mestinya pasien di atas dan dokter di bawah, betul? Karena kita bayar ke dokter. Tapi coba lihat, kita kalau ke dokter, posisi kita di mana? Posisi kita di bawah loh. Dokter yang di atas loh. Dia yang kasih obat, dia yang kasih resep, dia yang kasih penyembuhan. Kita yang terima. Dengan terima kasih dok, sudah kasih obat supaya saya segera sembuh. Yang bayar juga kita, tapi kita tangan di bawah. Coba lihat, yang bayar kita, tapi kita tangan di bawah. Yang terima pembayaran dokter, tapi dokter tangan di atas. Keren kan? Nah, mestinya begitu. Customer bayar ke kita, dia beli barang kita, tapi tangannya di bawah. Kita yang terima pembayaran, tangan kita di atas. Hanya bisa begitu kalau ada satu skenario. Dia punya problem, kita punya solusi. Betul nggak? Jadi, poin pertama adalah sekali saya tadi ulang. Jangan ceritakan tentang produk Anda dulu. Luangkan waktu, cari tahu masalahnya dulu. Concernnya apa, kekhawatirannya apa, frustasinya apa, problem yang dia sedang hadapi apa unek-uneknya dengan supplier sekarang apa, dan sebagainya. Apa problem yang dia sedang hadapi, dan bagaimana produk Anda atau jasa Anda merupakan solusi buat dia. Dengan demikian, postur Anda adalah, Anda punya problem, saya punya solusi. Dan dia bilang, tolong kasih saya solusi. Dan Anda bilang, nah ini solusinya. Dan dia bilang, terima kasih. Dengan demikian, pandangan dia terhadap Anda bukan lagi orang yang mengganggu dia, melainkan orang yang menyelamatkan dia. Bukan lagi orang yang minta sesuatu kepada dia, tapi orang yang memberi sesuatu kepada dia. Akibatnya, Anda tidak menjengkelkan, tapi justru dia terima kasih kepada Anda. Okay? So that is the posture. Contoh ya. Kadang-kadang saya ketemu klien dan mereka belum kenal saya dan saya hadir, mereka cerita. Mereka minta, Pak James, terima kasih atas kehadirannya. Pak James bisa tolong jelaskan kepada kami training-training yang ada pada Pak James. Ya, apa yang training yang Pak James bawa supaya kami bisa pilih training mana yang cocok buat kami. Oke? Nah, kalau saya cerita, beberkan semua training saya akan bilang, ini loh training saya, Anda mau yang mana? Dan dia bilang, ini kami pilih ya. Dan saya bilang, terima kasih. Saya di bawah dong. Saya sudah bawa training 27 tahun. Ketemu orang yang belum kenal saya. Masa 27 tahun itu sia-sia banget? Nggak mau saya. Saya mau tangan saya di atas waktu saya ketemu klien. Supaya saya bisa bantu mereka. Oke, Samalah. Anda pergi ke dokter dan Anda tanya, dok, boleh tolong ceritakan semua obat yang ada di klinik Anda. Mana ada dokter di bumi ini mau ceritakan semua obatnya. Dokter hanya mau tahu apa penyakit kamu, baru saya pilih obat yang cocok buat kamu. Kamu nggak usah tahu lah obat-obat yang lain, betul? Maka kalau ada customer yang tanya saya, Pak James tolong ceritakan semua training yang ada yang Pak James bawa. Saya nggak mau cerita. Saya dengan sopan dan respect bilang, banyak sekali trainingnya ya. Namun bukan itu tujuan saya hadir. Tujuan saya hadir adalah mau cari tahu kenapa Anda perlu training. Apa kekurangan yang ada di tim Anda
dan training seperti apa yang Anda harapkan, dan setelah training hasil seperti apa yang Anda harapkan. Dari problem yang Anda hadapi sampai hasil yang Anda inginkan, kan ada gap itu. Nah, saya akan ambil topik-topik saya akan pilih topik saya akan ramukan topiknya dengan pengalaman saya dan sebagainya. Saya kemaskan sesuatu, rakitkan sesuatu supaya itu jadi solusi dari tidak punya menjadi punya. Jadi sekarang tolong ceritakan problemnya. Kalau dia ceritakan problemnya, dia sudah di bawah. Saya punya problem. Nanti dia bilang, Pak James mohon ya dengan trainingnya tolong bantu ini ya. Pak James diharapkan dengan trainingnya. Jadi Pak James solusi dong. Pak James solusi. Tuh kan, tadinya postur saya di bawah. Pak James tolong ceritakan biar kami pilih. Sekarang saya bilang, you ceritakan problem, saya yang tentukan. Tangan di atas. Okay? So you see that? Many salespeople don't see themselves as the solution. They see themselves as coming. And I hope that the customer buy from me sehingga saya capai target. Berarti customer solution dong. Never gonna happen. Kalau customer anggap dia solusi Anda, saya sudah solusi Anda, saya bayar ke Anda lagi. Mestinya Anda bayar ke saya dong. Nggak bakalan mau. Jadi customer hanya akan appreciate kehadiran Anda, akan respect dengan Anda, dan akan anggap Anda sebagai mitranya dia jika dia pandang Anda bukan sebagai problem tetapi sebagai solusi. Dan Anda hanya akan kelihatan berwibawa di mata pelanggan jika Anda bukan tangan di bawah tapi Anda tangan di atas. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat Anda. Mudah-mudahan tips ini berikan Anda semangat, berikan Anda kekuatan. Dan mulai dari hari ini, selalu dengan rendah hati, bukan sombong, dengan rendah hati, dengan penuh dengan respect dengan customer Anda, tetap Anda hadir sebagai tangan di atas. I'm James Gui for Kata James. If you like what I have explained to you, ingat, subscribe to my YouTube channel dan komen juga, komen positif, komen negatif, kritikan, masukan, semua saya terima. Dan of course, ingat, share link ini ke teman-teman Anda supaya mereka juga bisa dapat manfaat dari tips kali ini. Okay? So, I'm James for Kata James.